Negara Zimbabwe adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Afrika bagian selatan, antara Sungai Zambezi dan Sungai Limpopo. Zimbabwe juga berbatasan dengan negara Afrika Selatan di sebelah selatan, Botswana di sebelah barat, Zambia di utara, dan Mozambik di sebelah timur. Ibu kota Zimbabwe berada di kota Harare, yang juga merupakan salah satu kota terbesar di negaranya. Berdasarkan data yang ada, status demokrasi Zimbabwe dari tahun 2012 hingga 2022 telah mengalami penurunan 0,25 poin dan tergolong ke dalam autokrasi moderat. Tantangan utama yang dihadapi perekonomian negara Zimbabwe adalah tingginya tingkat utang luar negeri dan dalam negeri, infrastruktur yang buruk, inkonsisten kebijakan, ketidakpastian politik, korupsi, dan pemanfaatan kapasitas yang rendah sebagai akibat dari kesengsaraan ekonomi. Perekonomian Zimbabwe sebagian besar bersifat informal dengan perkiraan 90% penduduk bekerja di sektor informal. Menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2020, skor kebebasan ekonomi Zimbabwe adalah 43,1 yang menjadikannya ekonomi paling lambat ke 174 di dunia. Secara regional, Zimbabwe menempati peringkat ke-45 dari 47 negara di kawasan Afrika Sub-Sahara. Skor ini selanjutnya tercermin dalam sifat dan organisasi ekonomi formal yang tidak kompetitif, yang sebagian besar didominasi oleh kartel. Sebuah studi eksklusif yang diterbitkan oleh Surat Kabar Afrika Selatan pada Februari 2021 mengungkapkan dinamika kekuatan kartel di Zimbabwe secara rinci, yang menunjukkan bagaimana patron politik berada di jantung hampir semua kartel yang mendominasi sektor transportasi, pertambangan, energi, dan pertanian. Laporan tersebut menunjukkan bahwa hal ini merugikan Zimbabwe miliaran dolar per tahun dan memperkuat kekuasaan elit politik, menghambat demokratisasi, merusak pemberian layanan kepada warga negara, dan menciptakan iklim bisnis yang tidak kompetitif. Organisasi non-pemerintah melaporkan pasukan keamanan menculik, menyerang, dan menyiksa warga dalam tahanan termasuk penyerangan dan penyiksaan yang ditargetkan terhadap aktivis masyarakat sipil, pemimpin buruh, anggota oposisi, dan penentang pemerintah lainnya. Organisasi sukarela swasta atau PVO dan LSM sering menghadapi pembatasan di bawah undang-undang, meskipun ada hak yang tercantum dalam konstitusi. Setiap organisasi yang terlibat dalam pekerjaan amal atau kemanusiaan diwajibkan untuk mendaftar sebagai PVO, dan gangguan terhadap aktivitas PVO dan LSM oleh pihak berwenang relatif sering terjadi. Para pemimpin dan anggota LSM sering menghadapi penahanan, penculikan, pengawasan lanjutan pada tahun 2021. Pada bulan November, pemerintah mengusulkan amandemen Undang-Undang PVO yang berupaya untuk memperluas definisinya dan membatasi lebih lanjut bagaimana LSM dapat beroperasi, termasuk dengan melarang keterlibatan atau afiliasi politik apapun, dan memerlukan pengawasan pemerintah tambahan untuk jenis organisasi tertentu. Zimbabwe menjadi terpolarisasi secara politik setelah kudeta 2017, dan turunnya Presiden Mugabe membawa harapan baru untuk kembali ke pemerintahan demokratis dan pembangunan ekonomi. Namun, pemerintahan demokrasi di Zimbabwe masih terancam oleh militer, konflik etnis, dan masalah pemisahan diri. Jika tingkat pembangunan demokrasi tinggi, maka Afrika dapat menciptakan sistem demokrasi yang berkelanjutan karena akan sulit bagi pemerintah untuk menerapkan demokrasi ketika rakyat berjuang melawan kemiskinan dan adanya ketidaksetaraan yang ekstrim.